apa dibilang, saya juga menggunakan bahasanya sebagai perangsang, sebagai pemberi pengetahuan, sebagai mengingatkan, kemudian sebagai teman untuk berdiskusi. Ya, karena apa? Ibu bapak di sini mungkin ada yang sudah belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, ya, 15 tahun, yang 30 tahun yang belum ada ini. Ya, belum ada. Masih rata-rata di bawah 20 tahun ya. Di bawah 20 tahun. Atau mungkin ada yang mungkin masih di bawah 30 tahun. Karena kalau udah 30 tahun dia paling tidak sudah mendapatkan penghargaan dari presiden. Ya, yang 10, yang 20, yang 30 berarti sudah mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden. Nah, Ibu Bapak sekalian, berkaca dari hal tersebut, ya, berkaca dari hal tersebut, saya harus menyampaikan yang tadi itu, ya. Karena apa? Ibu Bapak adalah sebagai perumpamaan yang saya sampaikan, ya, perumpamaan. Berarti Ibu Bapak di sini adalah orang-orang yang sudah hebat, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah pintar, orang-orang yang sudah mahir. Ya, jadi itu adalah predikat yang saya berikan kepada ibu bapak sekalian. Ya, saya berikan kepada ibu bapak sekalian. Sehingga apa? Kalau saya menyampaikan materi kepada ibu bapak, saya yakin dan percaya bahwasannya materi yang akan saya sampaikan kepada ibu bapak ini sudah atau sudah pernah ibu bapak ketahui. Ya, sudah ketahui. Bahkan mungkin bukan hanya mengetahui, bahkan ibu bapak sudah mempraktekkannya di dalam proses pembelajaran atau juga di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam memberikan pembinaan kepada keluarga kita yang terdekat dan anak-anak kita peserta didik. Ya, jadi ibu bapak, saya harus menyampaikan ini terlebih dahulu karena supaya sifatnya nanti ibu bapak dengan kita adalah sifatnya interaktif, saling mengisi. Ya, saya menyampaikan di sini mungkin pasti ada banyak dan kekurangan, ya. Dan saya tidak ada salahnya, artinya kalau ibu bapak mungkin yang lebih paham dan mungkin apa yang saya sampaikan itu ada yang tidak cocok diklarifikasi, diluruskan. Karena apa? Ini untuk kebaikan kita semuanya, ya, untuk kebaikan kita para guru semuanya. Nah, ibu bapak sekalian, ya, tugas sebenarnya pembimbing masyarakat Buddha, ya, tugas pembimbing masyarakat Buddha itu adalah sebenarnya ada 3 kunci di sana. Pembimbing, pelayan, dan memberikan informasi-informasi. Ya, jadi kalau pembimbing berarti mirip seperti para guru. Ya, mirip seperti para guru. Berarti saya mempunyai peranan memberikan pembinaan kepada anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia. Ya. Dan yang kata kuncinya adalah semua umat yang beragama KTP Buddha, maka itu menjadi binaan daripada pembimbing masyarakat Buddha. Termasuk di situ juga menjadi bagian apa? Bagian daripada pelayanan kepada umat Buddha. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam prakteknya, tugas dan tanggung jawab ini kita lakukan. Ya, tidak terlepas terkait dengan yang namanya kita guru dan siswa. Hari ini mungkin saya diberi kesempatan untuk menjadi narasumber, untuk menyampaikan pembinaan atau menyampaikan pesan-pesan juga pesan-pesan pemerintah, pesan-pesan spiritual kepada para sekalian. Maka dengan diberikan kesempatan oleh Ketua KKG, saya mencoba memberanikan diri
mengambil judul, ya, mengambil judul penataan kepribadian guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Ya, hari ini memang jangankan mungkin siswa ya, jangankan siswa, para gurunya pun tanda kutip ikut apa? Mengalami terganggu psikologisnya, ya, terganggu psikologisnya. Yang biasanya bisa langsung tatap muka dengan para siswa, bisa menggunakan media papan tulis, bisa menggunakan media spidol, bisa menggunakan kapur tulis. Hari ini kita ngomongnya kosong. Ya, saya berhadapan dengan laptop, ya, berhadapan dengan laptop, itu berbicara dengan ibu bapak. Begitu juga ibu bapak pada saat berada di hadapan laptop atau berada di hadapan HP, itu juga menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak. Kita yakin dan percaya, ya, kita yakin dan percaya bahwasanya pasti ada plus dan minusnya, ya, pasti ada plus dan minusnya. Maka kita akan sama-sama belajar, ya, ibu bapak, kita akan sama-sama belajar. Mungkin ini bisa saja sifatnya teori-teori, ya, bisa saja teori-teori yang paling tidak untuk menambah pengetahuan ibu-ibu, ya, menambah pengetahuan ibu-ibu, meningkatkan pengetahuan ibu, dan kemudian lebih memantapkan praktek di dalam proses pembelajaran di sistem daring ini. Nah, ibu bapak sekalian, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang disebut guru adalah pendidik, para pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk menjalankan tugas tersebut, guru memiliki berbagai peranan di dalam pembelajaran. Nah, ibu bapak sekalian, ada poin-poin yang terpenting di dalam undang-undang dasar tersebut, di dalam undang-undang tersebut. Poin-poin tersebut itu yang keterkaitan dengan tugas guru, itu kita sudah melihat di sana ada mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, jadi ini sebenarnya kunci yang dimiliki oleh seorang guru. Ya, kunci. Inilah yang menjadi pedoman seseorang dikatakan pendidik atau seseorang dikatakan guru. Ya, maka ibu bapak, kalau ibu bapak menggunakan apa dikatakan ya, menggunakan atau memotivasi diri ibu bapak, ya, ungkapan-ungkapan ini atau kata-kata ini bisa dibuat stabilo besar atau dicetak besar, ya, dan ini bisa ditempelkan di mana? Di kamar ibu bapak atau di ruangan kerja ibu bapak, sehingga apa? Semua perkataan-perkataan tentang mendidik, tentang mengajar, tentang membimbing, tentang mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, secara otomatis itu akan dekat dengan kita. Jadi secara otomatis kita udah tahu, oh ternyata guru itu mempunyai fungsi dan tugasnya adalah yang tadi itu. Ya, yang tadi itu. Jadi sebenarnya ibu bapak, inilah yang paling penting yang dikatakan oleh seorang guru. Ya. Nah, di lain hal itu ibu bapak, ya, di lain itu guru adalah tenaga pendidik profesional. Ya, tenaga pendidik profesional di bidang
yang memiliki tugas utama sama seperti yang saya katakan tadi. Mendidik, mengajar, memberikan arahan, memberikan pelatihan, memberikan penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikan sejak usia dini melalui jalur formal pemerintah berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah, ya, sekolah menengah. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tadi, ya, yang seperti awal saya katakan tadi, itu merupakan apa? Satu proses, ya, suatu proses bagi kita untuk kita mengetahui keberadaan atau tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang guru, ya. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, mendidik merupakan salah satu tugas utama guru yang diatur dalam undang-undang yang berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik para pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Ya, jadi itu yang menjadi apa? Menjadi, Ibu Bapak, saya tetap harus menyampaikan berulang-ulang supaya paling tidak lebih menjadi penyegaran, ya, lebih menjadi penyegaran kepada Ibu Bapak sekalian. Artinya apa? Supaya ini untuk memantapkan Ibu Bapak sekalian, ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya adalah tugas seorang guru, ya, tugas seorang guru, ya, tugas seorang guru. Nah, tugas seorang guru itu yang pertama adalah mengajar peserta didik, ya, mengajar peserta didik. Jadi kalau kita katakan, saya juga harus selalu mengingatkan kepada guru-guru saya, seumpamanya Ibu Bapak berada di satu sekolah, ya, berada di satu sekolah negeri terutama, ya, negeri terutama, dan terkhusus kepada guru-guru PNS, apabila siswanya tidak ada atau peserta didiknya tidak ada, itu harus berkoordinasi dengan pembimas, ya, berkoordinasi dengan pembimas. Apakah berkoordinasinya juga melalui KKG, apakah itu melalui MGMP, itu boleh, supaya apa? Segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab guru itu dapat terpenuhi. Ya, seperti saya katakan, tugas seorang guru adalah mengajar peserta didik. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajar tanpa ada peserta didik? Ya, apalagi dia guru agama Buddha. Ya, apalagi dia guru agama Buddha. Ya, nggak mungkin ada guru agama Buddha mengajarkan agama Buddha kepada agama-agama lain. Itu tidak memungkinkan. Ya, itu tidak memungkinkan. Makanya kami katakan kepada para guru-guru, bila ada di antara guru-guru yang di sekolahnya tidak ada siswa beragama Buddha, maka itu harus berkomunikasi kembali kepada KKG, MGMP, ataupun pembimas untuk kita mencari solusinya. Karena apa? Itu akan berketerkaitan. Ya, akan berkaitan dengan apa? Mungkin ada hubungannya dengan tunjangan profesi, ya, sertifikasi, ataupun ada tunjangan-tunjangan yang lainnya. Nah, itu poin yang pertama, Ibu Bapak, mengajar peserta didik. Yang kedua, tugas seorang guru adalah mendidik peserta didik. Ya, mendidik peserta didik. Ya, jadi kalau dikatakan mendidik peserta didik itu artinya apa? Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, itulah yang dikatakan apa? Mendidik peserta didik. Dari yang etikanya atau moralitas anaknya atau tingkah laku anaknya yang boleh kita katakan sedikit nakal atau mungkin belum teratur, maka
seorang guru mempunyai kemampuan atau memiliki upaya untuk bagaimana bisa atau mampu mendidik peserta didiknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para peserta didik. Nah, Ibu Bapak sekalian, kekuatan daripada para guru adalah di lidah. Ya, ingat Ibu Bapak, kekuatan para guru adalah di lidah, bukan di tangan. Ya, bukan di tangan. Artinya apa? Kekuatan di lidah berarti apa? Kita menyampaikan pesan-pesan. Kita menyampaikan sifatnya provokatif yang sifatnya positif. Ya, memberikan nasihat-nasihat, memberikan tuntunan-tuntunan. Ya, itu kepada para pendidik kita atau kepada para peserta didik kita. Nah, ini juga kita selalu harus memberikan apa? Selain kata-kata, juga kita memberikan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan yang sifatnya membimbing dan memberikan pengarahan kepada para peserta didik kita. Nah, selanjutnya tugas seorang guru juga adalah melatih peserta didiknya. Nah, kita lihat bahwasannya kita adalah guru agama Buddha. Ya, kita adalah guru agama Buddha. Nah, setiap mau masuk sekolah, ya, mulai pembelajaran sekolah, biasanya para guru itu akan memulai dengan membaca doa. Ya, para guru akan memulai membaca doa. Bayangkan Ibu Bapak, pada saat Ibu Bapak mulai masuk mengajar di peserta didik anak SD. SD kelas 1 yang notabene-nya tidak mengerti atau tidak mengetahui yang namanya doa di dalam agama Buddha. Ya, doa di dalam agama Buddha. Makanya kita sebagai seorang guru, ya, kita sebagai seorang guru harus melatih peserta didik kita. Ya, harus melatih peserta didik kita. Dengan cara apa? Kita ajari anak-anak kita. Ya, dengan sikap anjali, ya. Kita pegang, kita sentuh mereka. Nah, begini caranya, ya. Sikap anjali itu seperti ini, ya. Sikap anjali seperti ini. Memberikan penghormatan. Nah, itu kita melatih kepada peserta didik kita. Dan melatih peserta didik kita itu dalam teorinya hipnoterapi, ya, dalam teorinya hipnotis, itu harus dengan cara berulang-ulang. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, seterusnya. Semakin kita berulang-ulang, maka semakin anak-anak kita akan mengetahui. Ya, anak-anak kita akan mengetahui dan dia akan cepat mengingatnya. Ya, apalagi dibantu dengan media-media. Ya, hari ini Ibu Bapak, kita sistemnya virtual. Ya, kita sistem virtual. Jadi, media yang kita bisa menggunakan adalah media yang sifatnya apa adanya. Ya, tapi bisa juga dengan kemampuan kita menggunakan IT yang benar dan baik, secara otomatis apa? Media-media yang kita gunakan secara IT itu akan lebih membuat peserta didik kita lebih menarik. Ya, mungkin dengan kita bisa menampilkan video-video sifatnya motivasi, video-video sifatnya mendorong para siswa untuk lebih maju. Nah, itu adalah menjadi inovasi daripada para guru kita untuk mengarah atau mengkuatkan dalam proses melatih peserta didik. Ya. Nah, kemudian tugas guru yang lain adalah memberi penilaian. Nah, Ibu Bapak sekalian, kami berharap, ya, Pemimas Buddha mengharap kepada Ibu Bapak sekalian, dalam memberikan penilaian itu harus benar-benar luas pengetahuan dan wawasannya. Lihatlah bukan hanya pada, ya, bukan hanya pada hasil ujian yang diperolehnya. Ya, hasil ujian yang diperolehnya. Namun boleh juga dipadukan dengan
etika, kepribadian, sopan santun si anak itu menjadi menjadi tolak ukur juga, ya, menjadi tolak ukur. Karena apa? Bila kita para guru memberikan penilaian patokannya pada soal, patokannya kepada hasil ujian, maka yakin dan percayalah, mungkin ada anak-anak kita yang mungkin pada saat mengikuti ujian dalam kondisi mungkin trauma, atau dalam kondisi mungkin tidak stabil, atau dalam kondisi tidak nyaman, sehingga secara otomatis nilainya bisa mengalami penurunan. Tapi bila ibu bapak memberikan penilaian dari berbagai aspek, maka itu akan sangat membantu untuk siswa kita. Tapi juga saya harus memberikan pesan dan arahan kepada ibu bapak, berikanlah nilai yang terbaik untuk umat Buddha. Ya, berikanlah nilai-nilai yang terbaik untuk umat Buddha. Minimal adalah 6. Ya, minimal adalah 6. Kalau maksimal itu silakan kepada ibu bapak, tapi minimal adalah 6. Hindari memberikan nilai di bawah 6. Ada yang berani memberikan 5, ada yang berani memberikan 4, ada yang berani memberikan 3, ada yang memberikan 1, atau bahkan ada yang berani memberikan 0. Itu ibu bapak harus benar-benar dihindari. Ya, karena ini apa ibu bapak? Ini juga akan berhubungan dengan apa? Dengan psikologis. Bisa juga akan ada hubungannya dengan politis. Ya, psikologis, saya katakan politis artinya apa? Bisa saja anak itu merasa bosan. Ya, bisa saja merasa bosan belajar agama Buddha yang dikatakan sulit dengan apa? Istilah bahasa Palinya, bahasa Sanskertanya. Nah, sementara mungkin di agama-agama lain itu tidak diajarkan, sangat ditekankan. Nah, ini bisa berdampak. Ya, ini bisa berdampak anak-anak kita itu secara politisnya akan berpindah agama dalam proses pembelajarannya tahap awal. Tapi yakin dan percaya, bila terus-terus dia mendapatkan pendidikan yang bukan agama Buddha, maka itu akan mempengaruhi dirinya pada saat anak didik kita itu berusia remaja, dewasa, dan mungkin suatu ketika dia mengambil keputusan untuk berumah tangga. Ya, jadi itu harus diperhatikan dalam penilaian ini, Bu Bapak. Saya juga mempunyai pengalaman menjadi seorang guru dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kepada mahasiswa. Ya, saya selalu menghindari memberikan penilaian-penilaian di bawah 6. Ya, makanya kalau dikatakan kalau saya itu memberikan nilai itu boleh dikatakan boros. Ya, dikatakan boros dengan berpikir apa? Mempertimbangkan apa? Aspek-aspek yang lainnya. Ya, aspek politis kita yang lainnya apa? Supaya anak-anak kita tidak merasa sangat sulit mengikuti pendidikan agama Buddha. Nah, yang selanjutnya adalah tugas seorang guru adalah memberi evaluasi. Ya, memberi evaluasi. Nah, Ibu Bapak sama seperti tadi ya. Tadi kita melaksanakan kegiatan, evaluasi saya yang tadi itu, ya. Evaluasi saya yang tadi kegiatan kita itu bisa saja seperti ini. Untuk acara pembukaan, nah kalau kita mulai acara pembukaan, itu baiknya kita situasinya itu dalam kondisi mungkin speaker kita itu dimatikan. Ya, sehingga apa? Pada saat acara pembukaan, kita tidak mendengarkan suara-suara yang lainnya. Kita hanya mendengarkan suara di dalam. Nah, yang kemudian untuk kegiatan seperti yang saya katakan tadi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus benar-benar dalam sikap sempurna. Ya, kita harus berdiri walaupun laptop kita mungkin ada di bawah kita atau ada yang sejajar di kita. Nah, itu juga keterkaitan dengan evaluasi. Nah, keterkaitan dengan evaluasi dalam proses kita sebagai guru, kita juga bisa mengevaluasi para siswa kita. Ya, para siswa seperti yang saya katakan tadi. Kenapa ya?
akhir-akhir ini ada siswa kita yang minat belajarnya itu tidak maksimal, ya. Minat belajarnya tidak maksimal, itu bisa menjadi evaluasi kita. Ya, bisa menjadi evaluasi kita. Karena itu adalah menjadi bagian daripada tugas seorang guru. Penting evaluasi. Evaluasi ini kalau saya katakan bisa mengarah kepada apa? Mengarah bijaknya seorang guru mengambil keputusan-keputusan bagi para peserta didiknya. Ya, bagi para peserta didiknya. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, tugas seorang guru yang lainnya adalah memberikan dorongan moral dan material. Ya, memberikan dorongan moral dan mental. Ya, mental ya. Moral dan mental ini sebenarnya ya saya lihat mungkin sifatnya bisa sama ya, karena keduanya ini bisa dikatakan sifatnya adalah batin. Ya, batin, ke dalam. Ya, ke dalam dia, moral, mental. Namun dalam moral ini bisa juga kita melihat sifatnya apa? Moral itu bisa kita lihat dari sifatnya, kita lihat melalui tatapan mata. Ya, kita melihat dari tatapan mata. Kita lihat dari pakaian si anak misalnya, kita melihat rambut anak misalnya, kita melihat sepatu anak misalnya, ya. Nah, itu kita bisa melihat dari tatapan mata kita kepada peserta didik kita. Itu kita bisa memberikan dorongan, motivasi kepada anak-anak kita. Sebagai contoh saya katakan, ada anak kita yang pada saat akan memasuki sekolah, tali sepatunya terputus atau tali sepatunya terbuka. Maka kita mendorong anak kita itu untuk apa? Melakukan aksi, melakukan satu kegiatan bagaimana caranya apa? Untuk si anak mengikat tali sepatunya. Ya, tali sepatunya. Nah, keterkaitan dengan mental ini, ya, mental ini, ibu bapak kita benar-benar harus dalam ya, harus dalam saya katakan. Karena apa? Kalau saya katakan dalam itu kalau di dalam agama Buddha berarti kita paling tidak belajar tentang meditasi. Kalau dalam aspek pendidikannya berarti kita belajar dalam ilmu apa? Ilmu psikologis. Ya. Dengan melihat tatapan para siswa, kita bisa tahu mental siswa. Ya, apakah siswa itu siap untuk belajar atau tidak, maka kita secara psikologis bisa mengetahui, secara meditasi juga kita bisa mengetahui. Nah, Ibu Bapak, itulah sebagian tugas seorang guru yang beberapa yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian Ibu Bapak, peran guru dalam memberikan pembelajaran. Ya, peran guru dalam memberikan pembelajaran. Nah, pemberian pembelajaran ini ada 3 kunci, ya, 3 yang menjadi hal yang hebat menjadi seorang peranan guru di dalam memberikan pembelajaran. Motivator. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau saya menggunakan bahasa provokasi, mungkin itu lebih gampang kepada Ibu Bapak. Ya, kenapa saya katakan provokasi? Karena Ibu Bapak harus menggunakan positive thinking. Ya, tidak semua kata provokasi itu bernada jelek, ya, atau tidak baik, ya. Nah, Ibu Bapak, dalam ilmu seperti yang saya katakan ilmu hipnoterapi, dalam ilmu hipnotis, kata-kata ini adalah kata-kata yang paling gampang diingat oleh anak-anak. Ya, apalagi ibu-ibu, saya menggunakan kata provokasi. Kalau ibu-ibu menggunakan kata provokasi yang sifatnya negatif, maka munculnya akan negatif. Maka provokasi ini identik juga sebagai seorang apa? Motivator. Ya, provokasi positif. Ya, bahasa saya adalah provokasi positif. Nah, mungkin bahasa di sini adalah motivator. Seorang motivator jarang kita pernah dengar berperilaku tidak baik. Tapi seorang motivator adalah menjadi seorang teladan. Ya, menjadi seorang figur, menjadi seorang yang dianggap panutan sebagai seorang yang benar-benar di depan yang memberikan informasi-informasi
pesan-pesan yang sifatnya mendukung proses pembelajaran, peningkatan dari para siswanya. Ya, jadi ini penting sekali Ibu Bapak, motivator ini. Jadi saya melihat bahwasanya Ibu Bapak adalah seorang motivator. Ya, Ibu Bapak, saya harus memberikan pengetahuan kepada Ibu Bapak, mungkin ini bisa saja sifatnya di luar informasi masih, atau ini sifatnya pengingat. Nah, Ibu Bapak apabila pada saat mungkin besok Senin, ada Ibu Bapak yang mungkin proses pembelajaran, mungkin melalui daring, ya, melalui daring, maka haruslah memperhatikan ini. Dari kepala sampai, ya saya kira karena dia sifatnya virtual, paling tidak segini udah bisa diketahui. Nah, kalau seumpamanya dari kepala sampai dengan kaki, ini harus menjadi apa? Menjadi perhatian kita. Nah, bagi ibu-ibu, ya, bagi ibu-ibu yang namanya merias itu penting. Ya, mungkin rambut ditata, mungkin alis ditata, ya, mungkin menggunakan lipstik. Nah, itu sebagai apa? Sebagai daya tarik. Ya, sebagai daya tarik supaya apa? Kesan pertama para siswa itu bisa menarik dia. Ya. Ibu Bapak mungkin pernah dengar iklan. Ya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah. Nah, artinya apa? Pesan pertama, kesan pertama ini akan memberikan respon kepada apa? Kepada para siswanya. Jadi kalau para siswa udah lihat ibu secara virtual misalnya, karena apa? Bisa aja rambutnya acak, ya, atau mungkin tidak sesuai, itu membuat apa? Mood para siswa juga akan mengalami pengurangan. Karena apa? Seorang ibu adalah seorang motivator. Ya, seorang pembakar, seorang penggerak. Ya, yang siswa tidak mau menjadi mau. Yang siswa yang sudah pintar menjadi lebih pintar. Yang hebat menjadi lebih hebat. Maka itulah menjadi dikatakan motivator. Karena apa? Ibu bapak bisa posisinya di belakang. Ibu bapak bisa posisinya di tengah. Ibu bapak bisa posisinya di depan. Ya, itu sesuai dengan porsinya. Itulah yang dikatakan seorang motivator. Pada saat ibu bapak sebagai orang di depan, maka sebagai orang panutan. Seperti yang saya katakan, saya selalu mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang namanya penampilan itu sangat dibutuhkan bagi seorang guru. Ya, bagi seorang guru, penampilan itu sangat dibutuhkan karena dia adalah seorang figur yang paling utama. Ya. Jadi Ibu Bapak, alangkah baiknya setiap melakukan proses pendidikan, tatap muka di sekolah atau apa, paling tidak kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Hindari sifatnya terburu-buru. Karena apa? Memang terkadang kita merasa apa? Ah, siswa saya sudah dekat kok. Sudah biasa saya dengan para siswa kok. Ya, biasa. Tapi kita tidak memperhatikan kita punya apa? Kita punya tata busana kita. Ya, tata busana kita. Maka seorang guru saya yakin dan percaya, bajunya pasti akan banyak dengan warna-warninya. Ya, dengan warna-warninya. Karena apa? Itu akan membuat daya tarik kepada para peserta didik. Ya, karena apa? Kita adalah sebagai seorang motivator. Ya, sebagai seorang motivator. Kemudian sebagai administrator. Ya, sebagai administrator, ya paling tidak kalau ibu bapak sudah mau jauh, boleh juga sekali-sekali kita bisa mengevaluasi, ya, yang biasanya mungkin bisa saja dilakukan oleh pihak sekolah. Kita boleh sebagai administrator, kita boleh mengetahui keberadaan para siswa kita. Ya, mohon maaf, apa kerjanya, kerja mamanya apa, kerja bapaknya apa, ya. Kemudian aktivitas anak kita apa,
Setelah dia selesai bekerja, ya aktivitasnya apa, ya. Nah, setelah misalnya hari libur, aktivitasnya apa. Nah, pengertian administrator ini adalah pengumpulan data-data dari para peserta didik kita. Bisa saja ada di antara siswa kita yang setelah dia belajar, dia ngikuti orang tuanya bekerja. Membantu orang tuanya, berjualan, ya. Bisa saja ada di antara para siswa kita yang setelah belajar, mohon maaf, dia bisa membantu kita mungkin di sini ada para guru saya yang di Belitung yang mungkin sebagian besar mata pencariannya adalah bertani. Bisa saja mereka membantu orang tuanya sebagai apa? Sebagai petani. Ya, sebagai petani. Jadi itu aspek-aspek administrator kita, artinya dalam bahasa saya pengumpulan data-data. Ya, pengumpulan data-data yang mungkin dalam kacamata saya secara mungkin bisa saja lebih luas. Namun mungkin Ibu Bapak pasti akan menggunakan bahasa yang terkhusus tentang administrator ini tersendiri. Nah, kemudian evaluator. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, kita bisa setiap saat mengevaluasi para siswa kita. Ya, bisa mengevaluasi para siswa kita untuk bagaimana kita mengambil sikap tertentu kepada para siswa kita. Jadi ini Ibu Bapak yang menjadi peranan kita. Motivator, administrator, dan evaluator. Ya. Nah, kemudian Ibu Bapak, ya, kompetensi kepribadian guru. Nah, Ibu Bapak sekalian, inilah yang menjadi powernya, yang menjadi bijaksananya, yang menjadi hebatnya, yang menjadi super powernya seorang guru di mata siswanya. Ya, ini kompetensi nih, kompetensi kepribadian. Nah, Ibu Bapak berakhlak mulia. Ingat, Ibu Bapak, saya harus menyampaikan bahwasanya Ibu Bapak adalah guru agama Buddha. Ingat, Ibu Bapak adalah guru agama Buddha. Guru agama Buddha atau guru agama beda sekali dengan guru-guru agama, guru-guru yang lain. Apakah itu guru olahraga, guru fisika, ekonomi, dan guru-guru yang lainnya. Kenapa dikatakan kita sangat berbeda dengan mereka yang lainnya? Memiliki akhlak mulia. Saya belum pernah mendengar, ya, dan mudah-mudahan guru-guru saya yang ada di Sumatera Selatan ini benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Ya, artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Saya harus minta maaf ini bahasanya ini ya. Karena akhlak mulia ini kalau diukur bisa panjang juga dia ini. Tolak ukurnya bisa panjang. Ya, tidak bisa kalau saya katakan nanti seorang guru, minta maaf ya, sekali lagi saya katakan saya minta maaf, mungkin ini khusus kepada laki-laki, minta maaf. Seorang guru agama Buddha adalah tanda kutip dikatakan misalnya, ya, misalnya menghindari merokok. Ya, ini kan cakupannya mungkin relatif. Bisa saja, Pak Wis, ini pandai-pandaian Pak Wis saja itu. Ya kan? Nggak mungkin lah, Pak Wis, yang namanya mulia atau akhlak mulia itu tidak ada hubungannya dengan merokok, Pak Wis. Ya, tidak ada hubungannya itu. Namun Ibu Bapak, pengertian berakhlak mulia di sini saya maksudkan adalah kita juga harus mempunyai apa? Maksudnya, ya kalaulah memberikan pendidikan, pembelajaran, memberikan belajar atau berhadapan dengan para murid, itu kita menghindari kalau kita mengkonsumsi atau mengerokok di depan para murid kita. Ya, para murid kita. Karena apa? Ini menjadi tolak ukur juga. Karena apa? Ini bisa menjadi contoh mereka.
Ya, bisa menjadi contoh bagi para murid kita. Maka dikatakan guru agama Buddha itu dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya itu akan diperhatikan oleh para muridnya. Ya, diperhatikan oleh para muridnya. Itu makanya dikatakan dia berakhlak, harusnya berakhlak, berkepribadian mulia. Jadi kalau semuanya ada ibu bapak guru agama Buddha yang tidak berakhlak mulia, ya, kalau bahasa kita terlalu berlebih melanggar Pancasila Buddhis, maka ini yang harus menjadi evaluasi kita. Ya, menjadi evaluasi karena apa? Ini akan nantinya berefek kepada apa? Kepada siswa dan juga akan berefek kepada umat Buddha kita yang lainnya. Nah, kemudian mantap, stabil, dan dewasa. Ibu Bapak memang tetap, ini kompetensi kepribadian ini relatif ya Ibu Bapak ya. Ini yang ideal sebenarnya. Ini yang ideal, namun terkadang saya juga berpikir gini, berdasarkan pengalaman saya dulu mengajar, terkadang bahasa mantap, stabil, dan dewasa ini, waktu pertama sekali saya menjadi seorang pendidik, saya juga tidak memiliki kedewasaan. Saya juga tidak memiliki kestabilan. Ya, karena apa? Karena saya terlalu muda menjadi seorang guru. Kita belum sarjana, ya, masih semester 1, semester 2, semester 3, kita langsung diberi kesempatan untuk mengajar. Maka kita lihat di situ kemantapan, kestabilan, dan kedewasannya itu relatif. Namun saya yakin dan percaya, kompetensi kepribadian ini disampaikan sepertinya setelah kita memiliki sarjana. Ya, setelah memiliki kita punya gelar sarjana, artinya proses semua pembelajaran kita sudah mengetahui. Ya, proses pembelajaran kita sudah mengetahui. Nah, kemudian Ibu Bapak, kompetensi seorang guru atau kepribadian seorang guru itu juga memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Ya, arif dan bijaksana. Menjadi teladan yang seperti yang saya katakan lagi tadi, kita di depan, kita di tengah, dan kita yang di belakang. Ya, jadi Ibu Bapak semua model-model seperti itu, sikap-sikap seperti itu semuanya menjadi tauladan. Ibu Bapak, saya jujur mengatakan kepada Ibu Bapak, ya, saya harus mengatakan jujur kepada Ibu Bapak, sangatlah mulia, sangatlah bangga menjadi seorang guru agama Buddha. Ya, ketimbangan, nah ini karena masalah berkah aja ya, masalah berkah, ketimbangan kita menyandang sebagai seorang struktural, ya, sebagai seorang struktural, itu beda. Kalau saya berada mungkin di antara Pak Didik, ya, di antara Pak Gunandar, nah, yang lebih sering disapa itu Pak Didik dan Pak Gunandar dibandingkan dengan saya. Ya, kenapa? Karena apa? Dianggap sosok, ya, figur yang membanggakan bagi mereka. Sedangkan seorang struktural itu tidaklah membanggakan bagi seorang pendidik, seorang peserta didik. Ya, karena apa? Karena menganggap mereka kita hanya mungkin terbiasa hanya mungkin memberikan ceramah-ceramah, ya kan, dorongan-dorongan yang sifatnya secara aturan pemerintah. Ya, aturan pemerintah. Makanya saya katakan saya kalau dulu walaupun menjadi seorang pembimas di Aceh, itu orang selalu lebih suka atau lebih sering memanggil saya Pak Guru, Lause, ya, panggil Lause, 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 ya, karena apa? Di sana mereka tidak mengetahui apa itu pembimas. Ya, pada saat awal-awal saya masuk di Aceh menjadi seorang pembimas Buddha, mereka tidak mengetahui. Mereka hanya lebih tahu saya itu adalah guru. Dan lebih dimuliakan dan lebih dihormati. Ya, dimuliakan dan lebih dihormati. Makanya itu saya perhatikan sifatnya keteladanan, ya, sifatnya keteladanan. Nah, kemudian Ibu Bapak mengevaluasi kinerja sendiri. Nah, ini penting. Mengembangkan diri. Nah, Ibu Bapak, saya katakan mengembangkan diri ini penting. Ibu Bapak, tidak ada salahnya Ibu Bapak mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, Ibu Bapak, saya katakan saya seorang pembimas Buddha.
untuk apa Pak Wis itu mengikuti hipnotis? Sertifikat hipnotis. Untuk apa Pak Wis itu mengikuti sertifikasi hipnoterapi? Untuk apa seorang Pak Wis itu mengikuti hipnokomunikator? Ya, untuk apa seorang Pak Wis itu mengikuti NLP? Dan terakhir, untuk apa Pak Wis itu mengikuti akupuntur? Ya, pengobatan terapis akupuntur. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu adalah pengembangan diri kita. Kalau kita mau dilihat berbeda dari yang lainnya, kita harus mengembangkan diri kita dari aspek-aspek yang lainnya. Kita mempunyai kelebihan-kelebihan. Kita akan dilihat lebih oleh orang lain. Dan pada saat mungkin dalam kesehariannya kita melihat mungkin peristiwa-peristiwa tertentu, kita bisa mengambil sikap dari apa? Pengembangan diri yang kita miliki. Nah, yang terakhir ini adalah religius, keagamaan kita. Ya, tingkat kalau ke religius ini mungkin bahasanya tingkat apa? Tingkat serada kita, tingkat keyakinan kita kepada Buddha, kepada Bodhisattva, kepada guru, kepada Dhamma, kepada Sangha, ya, kepada guru-guru suci, kepada orang-orang mulia, kepada romo-romo kita yang mungkin kita katakan tanpa jubah tapi orang beretika mulia. Ini adalah karakter kita sebagai seorang yang religius. Ya, tingkat itu akan diperhatikan oleh siswa. Ya, oleh seorang siswa. Karena apa? Kita itu dikatakan lumbung. Ya, pengetahuan. Jadi siswa itu akan bertanya agama kepada ibu bapak sekalian. Ya, mungkin bisa saja suatu ketika mungkin di dalam ya betul. Di dalam Sigalowada Sutta juga dikatakan bahwasannya seorang guru juga menunjukkan jalan menuju apa? Menuju surga. Ya, menuju surga. Jadi kita seorang guru memiliki religius kemampuan untuk menunjukkan itu adalah jalan ke surga, ya, jalan ke surga. Pak Didit, saya numpang tanya, kira-kira sampai jam berapa kita mulai nanti dialog diskusinya? Iya, Pak. Ya. Kira-kira sampai jam berapa kira-kira supaya? Oke, Pak. Secara jadwal di materi kita sampai jam 4, Pak. Baik, untuk penyampaian materi sekaligus untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Baik. Oke. Berarti ini tinggal berapa nih? Lebih kurang setengah jam ya. Baik. Nah, Ibu Bapak, berarti gini, ini hampir sama seperti yang Ibu Bapak praktekkan di dalam kompetensi keseharian. Saya akan lompat-lompat saja ya, supaya paling tidak bisa menjadi pengetahuan Ibu Bapak yang lainnya ya, Ibu Bapak yang lainnya. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, tadi saya katakan tentang keterkaitan dengan kompetensi kepribadian. Jadi itu kata kunci yang dimiliki oleh seorang guru ya, seorang guru. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, saya coba sambil cari ini keterkaitan dengan daring ya. Keterkaitan dengan daring Pak Didit. Keterkaitan dengan daring, komunikasi daring berarti adalah sebuah metode sehubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Selain itu juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari orang satu ke orang lain melalui jaringan internet. Jenis komunikasi yang satu ini juga disebut dengan cyberspace. Ya, artinya Ibu Bapak ini, tadi saya guyon dengan Ibu Bapak, bahwasanya Ibu Bapak sudah mempunyai abinya. Ya, Ibu Bapak mempunyai kekuatan gaib. Ini kan sepertinya nih, kita mempunyai kekuatan gaib ini. Ya, mempunyai abinya bisa ngomong di depan laptop dengan berkomunikasi dengan para guru-guru lainnya. Ya, para guru lain-lainnya. Artinya apa? Inilah yang dikatakan apa? Sistem atau sifatnya metode daring. Ya, metode daring. Jadi informasi itu kita bisa sampaikan
dari satu orang ke orang lain melalui jaringan internet. Ya, hari ini kita katakan kekuatan gaibnya itu adalah internet yang bisa menyambungkan kita dari satu ke tempat yang lainnya dengan kondisi komunikasi kita yang saat sekarang ini juga. Nah, kemudian e-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan e-learning, peserta ajar tidak perlu duduk dengan manis di ruangan kelas untuk menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara langsung. Nah, ini Ibu Bapak pengertian daripada e-learning ya. E-learning. Nah, kemudian Ibu Bapak, kelebihan e-learning, penggunaan e-learning dalam pendidikan ya, banyak kelebihan, juga beberapa kelebihan-kelebihannya ya, kelebihan-kelebihannya. Nah, ini peserta didik lebih cepat memahami materi ajar karena e-learning memakai multimedia seperti gambar, teks, animasi, suara, dan evaluasi. Video, ya, video. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam, saya tetap menggunakan dalam ilmu hipnotisnya, ya, untuk menyampaikan pesan yang paling gampang untuk bisa diingat oleh anak-anak, itu adalah dengan cara menggunakan gambar. Ya, menggunakan gambar dan menggunakan video. Ya, menggunakan gambar dengan menggunakan video. Jadi dengan gambar itu Ibu Bapak, dia sudah masuk ke alam bawah sadar. Jadi Ibu Bapak tinggal mengulang sedikit aja. Sebagai contoh dikatakan, saya katakan gitu. Misalnya Ibu Bapak mau bercerita tentang sutra bakti seorang anak. Ya. Dengan gambar aja Ibu sudah bisa bercerita. Apalagi dengan video. Ya, dengan video bisa membuat orang tertawa, bisa membuat anak-anak menangis, kesedihan, dia melihat apa? Kondisi yang dialami oleh apa? Orang tuanya kalau dilihat dalam sekilas dari video tersebut, ya. Nah, kemudian lebih efektif dalam hal biaya, berarti peserta didik perlu datang ke gedung, belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, lebih murah untuk diperbanyak. Artinya apa Ibu Bapak? Dengan e-learning itu di mana-mana bisa dilakukan. Hari ini Ibu Bapak, kalau dilihat dari latar belakang saya, berarti saya memberikan materi di depan Ibu Bapak ini, saya beradanya di Jawa Tengah ini. Ya, saya berada di Jawa Tengah. Saya berada di Candi Borobudur. Ya, artinya apa? Kalau kita katakan di mana-mana kita bisa menyampaikan pesan-pesan ini. Ya, dengan e-learning ini. Kemudian lebih efisien karena tidak membutuhkan formalitas kelas. Materi ajar bisa langsung dipelajari. Jadi dengan e-learning ini ya, kita bisa langsung memberikan pembelajaran kepada para siswa kita. Ya, jadi kita tidak punya ruang, walaupun ruang kita adalah di rumah kita masing-masing atau di tempat kita masing-masing. Kemudian materi ajar bisa dikuasai sesuai dengan kondisi peserta didik. Ya, peserta didik seperti semangat dan daya serap peserta didik bisa dimonitor dan bisa diuji dengan ET. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu menjadi kelebihan e-learning, ya, menjadi kelebihan. Nah, selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan penggunaan e-learning, ya, kekurangan. Nah, hubungannya dengan interaksi. Nah, ini sekarang anak-anak kita canggih, Ibu Bapak. Ibu Bapak bercerita, sekarang foto anak itu bisa ditaruh. Ya, fotonya seakan-akan dia serius. Ya, atau bisa saja apa? Fotonya itu ditutup. Dia bisa main game, dia bisa main-main, bisa makan, tapi tetap mendengar. Kita tidak bisa interaksi langsung dengan anak-anak kita. Dengan melihat gini, ini kan seperti kita bisa berinteraksi, tapi karena
semua videonya dibuka. Ya, secara tatap muka yang terjadi antara peserta didik dengan pengajar atau antara peserta didik dengan peserta didik menjadi minim. Ya, menjadi minim. Pembelajaran yang dilakukan lebih cenderung ke pelatihan, bukan pendidikan. Ya, prosesnya berarti apa? Kita menekankan proses pelatihan-pelatihan. 1+1 terus diajari. Ya. Kemudian D-nya itu aspek bisnis atau komersial menjadi lebih berkembang dibandingkan dengan aspek sosial dan akademik. Ya, jadi ini bisnisnya berkembang ini. Maka tadi waktu Pak Didi sampaikan pada acara pembukaan tadi kepada para kawan-kawan guru, Pak Didi boleh nggak satu layar 2 orang ini? Nah, itu kan hubungannya dengan kuota. Ya, apalagi siswa kita yang punya anak mungkin dia 5, berarti paling tidak punya HP 5. Ya, punya HP 5, bagaimana dengan kuotanya? Kalau yang mapan atau standar ekonominya menengah tinggi ke atas itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang ekonominya ke bawah itu bagaimana? Ya, bagaimana? Nah, itulah yang dikatakan sifatnya aspek bisnis dan komersial. Nah, kemudian pengajaran dituntut lebih menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan IT. Kalau sempat anak-anak kita atau kita sendiri tidak menguasai IT, ya seperti nanti suatu ketika ada yang miskomunikasi atau apa, itu kan kebingungan kita. Ya, kita kebingungan. Jadi, secara otomatis anak dan para guru itu dituntut untuk bisa belajar IT. Ya, bisa belajar interaksi kita. Ya. Nah, kemudian belum meratanya fasilitas internet yang tersedia di tempat yang bermasalah dengan listrik, telepon, ataupun komputer. Ya, jadi di daerah-daerah kita itu ada yang terkadang mungkin sinyalnya tidak ada, listriknya tidak ada, ataupun HP-nya tidak ada. Itu yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Nah, kemudian adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan komputer, ini masih kurang. Ya, masih kurang. Hari ini saya memperhatikan Pak Didik, sebelum mulai virtual ini, beliau sudah belajar tentang bagaimana menguasai proses virtual ini. Sehingga saya lihat sampai hari ini sudah dikatakan jempol. Ya, sudah dikatakan sukses. Karena apa? Semua sudah berjalan. Nah, kalau seumpamanya Pak Didi sebagai ketua tidak menguasai IT, tidak menguasai proses pelaksanaan secara virtual, ini tidak akan berjalan. Ini tidak akan berjalan. Ya, ini tidak akan berjalan. Ya, maka apa? Secara tidak langsung pelaksanaan kita ini tidak sukses. Nah, ini bisa jadi tolak ukur bagi kita untuk kegiatan virtual-virtual yang lainnya. Ya, virtual-virtual yang lainnya. Nah, kemudian bahasa komputer yang belum dikuasai. Ya, ini kekurangan-kekurangannya. Kemudian perasaan terisolasi dapat terjadi pada peserta didik. Peserta didik itu seakan-akan kita kekang atau terkekang ya dengan learning ini. Nah, kemudian terjadinya variasi kualitas dan akurasi informasi, oleh sebab itu diperlukan panduan pada saat menjawab pertanyaan. Sama seperti Pak Didi, pada saat kita di sini kan kalau tatap muka gampang ngisi sebagai narasumber kan, biodata narasumber. Ini saya diarahkan Pak Didi secara virtual untuk mengisi biodata secara aplikasi. Nah, secara otomatis ini kan juga menjadi apa? Menjadi proses pembelajaran. Ya. Nah, kemudian kekurangan yang lainnya, kesulitan mengakses grafik, gambar, dan video karena peralatan yang dipakai tidak mendukung sehingga menyebabkan peserta didik menjadi frustasi. Ya, tiba-tiba ini di layar saya ini atau yang tadi ini tidak muncul. Ini luar biasanya Pak Didi, Ketua KKG. Hebatnya. Kenapa? Saya hanya menyampaikan melalui WA, ya, bahan saya tidak melalui laptop yang saya ketik melalui PowerPoint, beliau sudah bisa menampilkan. Dan ini artinya apa? Pada saat saya menyampaikan, Ibu Bapak paling tidak sudah bisa melihat. Paling tidak bahan ini bisa di-print. Ya, di-print Ibu Bapak menjadi apa? Ya, mungkin tadi Pak Wis menyampaikan harusnya bisa menyampaikan 4 jam ini.
ya, harusnya bisa menyampaikan 4 jam, tapi dikarenakan keterbatasan waktu kita, maka kita tidak sampai kepada 4 jam atau berapa, sehingga materi tidak seluruhnya saya sampaikan. Ya, jadi tapi kata-kata kunci yang penting-penting tentang kepribadian dan daring atau e-learning ini sudah tersampaikan kepada kita Ibu Bapak, ya, kepada Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian Ibu Bapak lebih mengkerucut kelebihan dan kekurangan daring berdasarkan pengalaman para siswa. Nah, ini sebenarnya kami kutip dari Dari internet. Ya, mungkin ini bisa menjadi evaluasi kita, dan saya yakin dan percaya Ibu Bapak sudah merasakan, sudah mengetahui pada saat kita dalam proses sekarang ini. Nah, kelebihan dan kekurangan daring yang sangat variatif di antaranya. Kelebihannya, siswa merasa lebih santai dan senang. Siswa merasa lebih santai dan senang. Karena apa? Tidak dilihat gurunya. Ya. Karena apa? Kontrol gurunya tidak maksimal. Karena apa? Gurunya nggak bisa menyentuhnya. Ya, jadi ini kelebihannya. Siswa merasa lebih santai dan senang dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga. Bersama ayahnya, ayahnya, ibunya, kakaknya, yang lainnya. Yang ketiga adalah siswa merasa punya kelebihan banyak waktu beristirahat dan bersantai. Namun Ibu Bapak, hari ini kita harus belajar ini. Ya, saya juga sama-sama harus menggunakan kata kita belajar. Artinya apa? Hari ini semua anak-anak kita terkontaminasi dengan yang namanya gadget. Terkontaminasi dengan yang namanya game. Ya, mereka lebih banyak menggunakan waktu mereka game, dan game. Ya, itu dia. Nah, kemudian yang keempat, merasa lebih rileks dan tidak tegang. Ya, anak-anak kita tuh merasa rileks dia. Gerak-gerak, dia sambil main-main bisa, sambil apa bisa semuanya. Ya. Nah, itu Ibu Bapak kelebihan. Nah, kemudian kekurangannya. Ya. Kekurangannya adalah siswa merasa boros dikarenakan kuotanya cepat habis. Jangankan siswa ya. Ya, kita aja pun mungkin kita aja ya habislah kuota kita itu. Ya, habislah kuota kita. Kemudian siswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Karena dia kalau berinteraksi kepada gurunya, Bu Guru saya mau bertanya, nanti terkadang bisa terjadi apa? Miss di dalam itu. Ya, sehingga apa? Tidak bisa langsung dia merasakan. Dan ibu gurunya juga tidak bisa merasakan apa? Tidak bisa merasakan anak murid itu tahu atau tidaknya, tidak. Ya, tidak bisa langsung dia. Nah, kemudian siswa merasa sedih karena uang jajannya yang didapat semakin berkurang. Ya, kalau di sekolah kan sudah ada jatah uang. Makan beda, uang jajan beda, uang transport mungkin beda. Jadi dia merasa apa? Nilai tambah dia berkurang. Kemudian siswa merasa kegiatan sosialnya dengan teman-teman terhambat. Ibu bapak sekalian, hari ini anak-anak kita menghadapi atau merasakan proses yang namanya duka. Ya, merasakan duka karena apa? Yang biasanya mereka bisa bertatap muka dengan kawan-kawannya, bermain dengan kawan-kawannya, bisa jalan-jalan kemana-mana. Hari ini dengan pandemi, dengan wabah yang kita hadapi seperti ini, maka semua aktivitas anak-anak kita itu adalah di rumah. Ya, makanya dikatakan apa? Kegiatan sosialnya berkurang. Ya, jadi jangan heran Ibu Bapak. Kita juga harus banyak bijaksana, ini artinya apa? Menghadapi anak-anak kita yang apa? Yang saya katakan ya boleh dikatakan mereka bereaktif ya dengan kondisi-kondisi kita yang seperti ini.
Nah, Ibu Bapak, saya kira ini yang bisa saya berikan kepada Ibu Bapak. Mungkin nanti ada beberapa menit, mungkin ada Ibu Bapak mungkin bisa menambahkan, atau mungkin juga ada yang mau bertanya yang sifatnya kita berdiskusi, saya persilahkan. Nanti, tapi juga harus saya mohon izin kepada Ibu Bapak, kalaulah seumpamanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, yang belum bisa saya jawab, maka saya akan pelan-pelan mencari jawabannya, dan saya akan menjawab di kemudian hari. Saya kira itu Pak Didit. Terima kasih kepada Oke, baik, Pak. Ibu yang sudah memberikan perhatiannya kepada apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, demikianlah beberapa banyak hal yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Wiswadas, tentang bagaimana kita menjadi seorang pendidik atau kita sebagai seorang guru memiliki kepribadian yang matang tentunya di saat era masa pembelajaran daring saat ini. Oke Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah kita akan adakan diskusi dan juga tanya jawab. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak narasumber. Nanti kita akan mungkin akan ada pembatasan pertanyaan atau tidak Pak Wis? Ya, saya ikut Pak Didit sesuai dengan apa arahan mau dibatasi silakan. Kalau memang mau ditetapkan dengan waktunya silakan juga. Atau nanti mungkin mana tahu ada yang mau menyampaikan informasi-informasi di daerah silakan juga. Oke, baik Pak. Sepanjang mohon izin sepanjang ada kesepakatan kita kawan-kawan ya, supaya jangan nanti karena ini aduh Pak Awis ini baru pertama ini udah mulai pegal-pegal pinggangnya atau apa, kita sepakat aja. Ya, Iya, Pak Pak. Yamta ya. Ya, Pak Wis. Siap. Ini peserta kita ini ada beberapa dari Bapak Ibu guru itu yang masih dalam tahap atau dalam pelatihan PPG, Pak. Jadi ada beberapa dari Ibu Sri dan juga Ibu siapa tadi ya? Ibu Sri Utami masih ada kayaknya, Lestari Utami. Itu mereka masih kembali untuk melakukan PPG secara daring. Baik, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan disampaikan. Mungkin nanti saya akan menunjuk Bapak Ibu salah satu yang mau bertanya. Sepertinya Ibu Winata Rahayu sudah raise hand. Mau bertanya Ibu Winata Rahayu, tangannya sudah melambaikan di aplikasi. Ibu Winata Rahayu. Saya, Pak. Oke, baik. Baik, Ibu Winata Rahayu sepertinya belum siap dan kita akan beralih kepada Bapak Suyamta. Kepada Bapak Suyamta dipersilakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak. Saya ingin menanyakan yang berkenaan dengan penilaian, Pak ya. Kita ini belajar secara daring kalau tidak salah sudah 6 bulan. Jadi kita memberikan pelajaran dari sekolah, tapi anak di rumah. Nah, sebagai guru memberikan penilaian ada 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan psikomotorik. Di sini yang saya tanyakan berkenaan bagaimana cara untuk memberikan nilai yang ranah afektif atau sikap, sementara kita tidak pernah ketemu dengan visual. Itu saja, terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi atau Pak Wis langsung mau menanggapi pertanyaan dari Pak Suyamta, Pak? Ya, baik. Langsung ya. Oke, baik. Ya, makasih Pak. Namo Buddhaya. Nah, ini memang benar. Kalau memperhatikan, kalau di dalam tatap muka kita, itu kita sangat mudah bisa memberikan penilaian secara
langsung, ya. Karena apa? Ada interaktif, ya, ada tatap muka. Dari kaki sampai kepala itu kita bisa mengetahui anak murid kita karena ada proses tatap muka. Nah, Ibu Bapak, bila di dalam penilaian, ya, di dalam proses pembelajaran, sikap ini juga bisa menjadi tolak ukur. Nah, ini perlu nanti menjadi kebijakan kita. Artinya, bisa saja gini seperti ini, Pak Yamta. Pada saat Bapak memberikan pembelajaran secara daring, ya, memang ini bukan menjadi dikatakan bukan menjadi acuan atau indikator, ya, indikator menilai sikap itu tidak. Tapi dalam kekinian, di dalam proses memberikan materi secara daring, ini bisa menjadikan indikator. Sebagai contoh, Pak Yamta memang memberikan proses pembelajaran itu. Nah, ini memang kalau saya katakan saya memberikan ceramah. Yang saya bisa lihat ini di layar saya, ini hanya 3 orang. Pak Yamta, Pak Didik, dan Pak Heko. Nah, ini memang terjadi banyak apa? Kendala. Ya, sementara murid kita mungkin ada sekitar 10, 20. Nah, ini memang harus menjadi apa? Menjadi bagaimana dikatakannya? Kalaulah ini menjadi sikap, kita menggunakan positive thinking aja lah kepada anak-anak. Ya, positive thinking dengan artinya apa? Dengan anak mau mengikuti, kita punya proses daring aja, itu sudah kita bisa membuat satu penilaian, Pak. Oh, berapa? Dengan ikut, berarti dia sudah punya nilai 60. Ya. Nah, sikap yang lain mungkin kita bisa mengatakan apa? Dengan dia bertanya. Dengan bertanya kan Bapak bisa melihat, paling tidak gini, komunikasinya kan Bapak bisa melihat. Ya, paling tidak secara apanya udah bisa lihat, kerapiannya bisa lihat. Paling tidak pada saat dia bertanya dengan Bapak, sikap bertanya dia juga Bapak bisa melihat. Ya, dia tidak mungkin angkat kaki mungkin, ya kan? Atau dia memberikan pertanyaan, Pak Guru. Nah, ini juga sifatnya apa? Sikap dari dalam visual kita, dalam tatapan mata kita yang jarak jauh. Nah, ini Ibu Bapak boleh menjadi kesepakatan. Boleh menjadi kesepakatan para guru-guru, kumpulkan aja indikator-indikator. Ya, indikator-indikator penilaian untuk menilai sikap secara virtual. Nah, ini boleh diciptakan oleh Ibu Bapak. Kalau secara tatap muka kan pasti bisa melihat, ya Pak Yamta ya. Ya kan? Secara tatap muka kita bisa melihat, tapi kalau secara virtual ini bagaimana? Ini perlu ada kesepakatan. Ya, kesepakatan para guru-guru, kumpulkan aja indikatornya. Ya. Pada saat bertanya, dia sikapnya anjali. Oh, ini berarti sikapnya kita berikan berapa? Pada saat Pak Yamta memberikan materi, anak-anak tidak main-main, itu juga bisa kita berikan penilaian. Ya, contoh lain-lain, Pak Yamta memberikan pada saat memberikan materi, dia tetap dalam posisi awal sampai terakhir. Tidak istilahnya apa? Dihilangkan dia punya apa? Dia punya gambar atau dia punya video. Nah, itu bisa menjadikan apa? Sikap-sikap kita menilai para siswa kita dengan zaman virtual ini. Ya, nanti terakhir mungkin saya katakan ini bisa menjadi apa? Kesepakatan para guru. Ya, kesepakatan para guru untuk apa? Untuk istilahnya memberikan penilaian secara sikap. Ya, apalagi di sini kumpulan guru-guru ini bisa jadi apa nih? Bisa jadi model kita. Ya, untuk memberikan penilaian dalam bentuk sikap. Mohon izin Pak Yamta, saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Yamta, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu guru yang lain, dipersilakan yang masih atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Bapak Gunandar sepertinya sudah open mic. Baik, Bapak Ibu. Yang lain?
Oh, Bapak Gunandar suaranya belum masuk, Pak. Saya unmute dulu, oke. Pak Gunandar 2 ini ya. HP-nya itu pakai 2. Coba Pak Gunandar dites dulu suaranya, Pak. Rafa, 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 Rafa. Baik, Pak Gunandar, apakah bisa menyambungkan suaranya, Pak? Oke, barangkali ada Bapak Ibu yang lain terlebih dahulu sembari Pak Gunandar menyiapkan pertanyaannya atau membenarkan mic-nya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ibu Bapak yang Dipersilakan. terhormat boleh juga saling apa? Saling berbagi aja. Ya, karena ini situasi kan mungkin ada di antara Ibu Bapak punya masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Saya tidak artinya saya bukan menjadi fasilitator dalam penyelesaian masalah, tapi bisa dalam waktu yang beberapa menit ini bisa saling mengisi. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya pengalaman-pengalaman, kasih aja pengalamannya gitu, supaya ini kayak misalnya di Belitang atau apa mengalami kendala-kendala, sampaikan aja di sini mungkin kesempatan kita, ya. Karena saya berharap juga ini jadi ajang kekeluargaan kita juga. Ya, ini adalah yang pertama saya bisa bertatap wajah dengan Ibu Bapak secara virtual. Jadi paling tidak ini kan apa mengurangi kerinduan saya, ya, mengurangi. Artinya bisa kita melihat, oh ternyata ibu ini namanya yang dari Belitang, ya kan? Jadi bisa kita apa? Saling berinteraksi. Silakan Ibu Bapak. Baik Pak Gunandar, sepertinya suaranya tidak masuk Pak ya. Gambarnya bagus loh Pak, videonya. Oh gitu. Tapi suaranya nggak masuk ya. Baik, dipersilakan Bapak Ibu. Yang lainnya ada dipersilakan untuk sharing dan juga untuk bertanya juga boleh. Nah, ini Ibu Bapak, karena kebetulan kapasitas saya juga sebagai pembimas, silakan, boleh juga yang lainnya. Oke, Bu Marsini sudah melambaikan tangannya, ingin bertanya Bapak Ibu. Sorry, maaf, Bu Marsini atau mau sharing silakan. Baik, silakan Bu. Ya, selamat sore Pak Wiswada selaku pembimas, Pak Didik selaku Ketua KKG Provinsi Sumatera Selatan. Sorry Bu. Sore Bu. Ya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bu. Pak, menanggapi usulan Pak Suyam Tayang tadi tentang penilaian sikap Pak. Sekarang kita menggunakan K13. K13 ya, kurikulum 13. Oke. Kurtilas. Ini ada beberapa kompetensi inti, Pak. Oke. Kompetensi inti yang pertama itu spiritual. Spiritual, baik. Ya. Kompetensi inti yang kedua itu sosial. Sosial, baik. Kompetensi inti yang ketiga pengetahuan. Yang kompetensi inti yang keempat keterampilan. Pengambilan Bu ya? Pengambilan nilai seperti yang diusulkan Pak Suyamta tadi. Baik. Sehubungan dengan itu, kalau untuk pengetahuan bisa kami ambil kan? Oke. Melalui virtual. Oke. Nah, untuk spiritualnya itu bagaimana, Pak? Nah. Apa ketika kita bertemu seperti ini kita harus diawali doa. Nah, doa-doa atau apalan parita itu menjadi tolok ukur kita untuk mengukur spiritual itu, Pak. Baik. Kemudian sosialnya.
Kalau sosial kan anak itu bergaul satu sama Oke. yang lain. Selama Oke. ini kita lihat di kelas ya, Oke. suka menolong teman dan sebagainya. Nah, ini sosialnya tidak terlihat Pak di sini. Oke. Jadi bagaimana penilaian sosial itu? Kalau Iya. keterampilan mungkin kita bisa kasih tugas sama anak ya. Mungkin membuat suatu karya apa bisa itu ya. Oke. Nah, ini yang kita kesulitan tuh spiritual dan sosialnya, Pak. Itu pertanyaan saya itu pertanyaan saya yang pertama. Baik, Bu. Kalau yang kedua, Pak, menanggapi usulan Bapak tadi bahwa anak diberi nilai minimal 60 tadi, Pak. Minimal, baik. Iya, 60 itu baru kriterianya C, Pak. Oke. Padahal untuk penilaian sikap itu, untuk kurikulum 13 itu harus B, Pak. Oke. B itu paling tidak mencapai KKM atau minimal 75, Pak. Oke, sip. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak. Yang ketiga, kesulitan selama daring. Ini yang kami alami, mungkin murid itu ada yang tidak punya HP. Baik, betul. Karena HP-nya cuma satu, dibawa kerja oleh orang tuanya. Orang tuanya, betul. Ya, jadi atau kadang-kadang anak punya HP tapi punya kendala seperti kuota. Bisa juga kendala sinyal. Jadi selama ini bagi beberapa murid yang mengalami kendala itu, kami ambil kebijakan anak tetap mengerjakan di buku masing-masing. Kemudian seminggu sekali dikumpul ke sekolah, misalnya hari Sabtu. Nah, seperti itu. Dikumpul di sekolah. Kalau anak-anak yang rumahnya dekat jaraknya dengan sekolah, tidak jadi masalah. Yang jadi bisa masalah sekolah, bagi kami itu kalau muridnya jauh. Jadi orang tuanya yang harus nganter ke sekolah, Pak. Kalau muridnya tidak sekolah. Nah itu, Pak, kendalanya yang ketiga itu. Itu saja, Pak, dari kami. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, baik Pak Didit, saya coba sikapi pertanyaan yang kedua dulu ya, mengenai penilaian. Mengenai penilaian, standar di kita itu bahasanya adalah 7,5 ya. 7,5. Nah, Ibu Bapak, saya sampai nilainya puluhan, Pak. Berapa, Bu? 75, Pak. 75 ya? 75. Oke, baik. B ya, Bu? Nah, maksud saya tadi gini, nilai itu adalah nilai yang menjadi kesepakatan kepada semua guru. Nah, maksud saya di sini adalah kita harus punya komitmen, misalnya bahasa, kalau ini memang udah menjadi ketetapan, ini kita aman. Yang saya selalu berpikir gini, kalaulah seumpamanya kita ketemu dengan para murid yang boleh katakan mungkin dia tidak aktif, nilai ujiannya tidak maksimal, kemudian datang ke wihara juga jarang. Nah, kemudian pada saat mungkin ujian, nilainya itu di bawah. Ya, di bawah. Bahasa saya itu adalah hindari anak itu mempunyai nilai yang rendah. Nah, nanti kalau misalnya apalagi Ibu Marsini itu adalah seorang kepala sekolah, nah, nilai 75 ini saya sangat senang. Artinya Ibu Bapak, secara politis anak-anak agama Buddha nilainya tidak di bawah 5. Karena apa? Nilai 5 itu kan dikatakan secara tidak langsung apa? Ini berarti anak ini tidak terdidik, moralitasnya nggak bagus, anaknya mungkin bapak mamanya mungkin cekcok atau apa, itu seakan-akan pemikiran kita. Tapi kalau dengan kita di standar sekolah itu nilai 75, lanjut saja itu, tidak ada masalah itu. Bahkan yang saya harus sampaikan, kita perjuangkan anak-anak kita yang tadi itu Bu Marsin. Yang saya katakan mungkin ada anak yang pada saat tatap muka dia mungkin jarang ke wihara. Bahasa kita udah jarang ke wihara, nilainya tidak bagus, nakal, tanda kutip ya. Nah, ini kan secara otomatis kan nilainya itu di bawah 7,5. Nah, kalau dengan emosi kita sebagai seorang guru, dan kita tidak menganggap dia adalah juga anak kita,
ya, apalagi sudah ada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan mungkin membenci, ya kan? Bisa saja itu terjadi, Bu. Ya, maksud saya ini kacamata kita harus hilangkan. Mau senakal apapun anak kita, mau sebandel apapun anak kita, dia tidak rajin ke wihara pun, tetap nilainya itu adalah nilai di atas. Kalau memang Ibu Marsini bilang 7,5, cari bagaimana caranya bisa 7,5. Walaupun nanti ini menjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu misalnya gini, anak yang tanda kutip yang saya katakan nakal dan yang lain-lainnya itu, ibu berani kasih nilai dia maksimal itu 7,5. Sementara ada anak yang mungkin nilainya tidak bagus, tapi rajin ke wihara. Ya. Akhlaknya bagus. Mau nilai berapa yang ibu kasih ke dia? Apakah sama dengan dia? Yang 7,5 kan tidak mungkin. Pasti di atas dia. Pasti di atas dia. Intinya Ibu Bapak, secara politisnya saya berharap berikan yang terbaik nilai kepada anak-anak yang beragama Buddha. Ya, kata terbaik kalau memang Ibu Marsini mengatakan wajib 75, wah senang sekali saya. Ya, senang sekali. Baik itu dia. Artinya apa? Anak-anak yang beragama Buddha tidak memiliki nilai 6. Ya, apalagi dan nanti ujian. Ya, ujian. Itu sebenarnya satu indikator. Memang hari ini Ibu Bapak kita juga harus banyak apa ya? Banyak menjadi bodhisatwa dibilang. Ya, menjadi bodhisatwa itu kan penolong ya, Bu. Ya, penolong anak-anak kita yang udah dibawa pun bagaimana caranya kita katrol dia, kita angkat dia. Sampai hari ini tanda kutip anak-anak kita yang tidak lulus pun tanda kutip itu bisa katrol, bisa menjadi lulus. Maka itu saya katakan kita adalah bodhisatwa yang hebat. Ya, itu yang keterkaitan dengan nilai ya, Bu. Dengan nilai. Jadi Bu Marsini silakan lanjut aja itu dan saya senang itu. Artinya kita pegang teguh 7,5 menjadi standar paling rendah. Ya. Mau dia bodoh, mau dia nggak rajin, mau dia apa, pokoknya standarnya adalah 7,5. Nah, kemudian mengenai penilaian sosial dan spiritual. Nah, Ibu Bapak, ini dalam kondisi kita sekarang melalui Pak Didik sebagai ketua KKG, ini boleh ciptakan inovasi nih Pak Didik. Ciptakan inovasi kegiatan bagaimana caranya kita membahas, ya, kita berdiskusi dalam bentuk pembinaan gini, ya, dalam bentuk pembinaan gini, dan hasilnya itu adalah kita punya indikator, ya, indikator penilaian secara sosial itu apa saja, indikator secara spiritual itu apa aja, itu menjadi apa? Menjadi tolak ukur penilaian kita. Ya, jadi ini boleh nih diciptakan Pak Didik. Apalagi Pak Didik bilang ini banyak program-program yang kita bisa ciptakan dan datangkan narasumber-narasumber yang memang berkompeten. Jadi di proses daring ini kita bisa juga sama seperti murid, ada narasumber mengajarkan kita. Ya, jadi kita punya indikator banyak jadinya Pak. Ya, karena kondisi kita ini kondisi apa? Kondisi bukan tatap muka. Lain kalau saya bilang Ibu Bapak tadi meditasinya udah tingkat tinggi, ya kan? Itu semua sikap ini udah bisa kita nilai. Ya, itu nanti Pak Didik itu saya usulkan saran. Nah, boleh diciptakan satu program lagi untuk kegiatan apa? Mengkupas. Ya, pengkupas. Nanti intinya di dalam itu kita buat indikator-indikator apa aja yang menjadi kesulitan para guru-guru. Namanya aja kita kelompok kerja guru nih kan? Iya, ya, sistem kerja kita ini kita mendapat kendala supaya apa? Kendala ini dapat kita atasi. Ya, dapat kita atasi. Dengan mungkin proses daring ini apa yang menjadi keluhan Pak Sukamta, Bu Marsini itu mengenai penilaian dan mungkin guru-guru yang lainnya itu dapat kita pecahkan. Dan ini akan menjadi model kita Ibu Bapak. Yakin dan percaya ini akan dicontoh oleh agama-agama lain. Karena apa? Atas kesepakatan kita, karena saya lihat guru-guru kita di sini, ini adalah praktisi-praktisi. Ya, ada yang mungkin sudah sampai kuliahnya tingkat S2. Artinya apa? Pendidikannya sudah baik.
Ya, sudah baik itu dia. Jadi saya usulkan dengan Pak Didik, ciptakan satu program bagaimana caranya bisa menampung keluhan-keluhan para guru ini, bisa akhirnya kita temukan solusi dan jawabannya. Ya. Nah, kemudian Ibu Marsini keterkaitan dengan kondisi HP ya, kuota dan yang lain-lain. Itu memang menjadi apa ya, Bu? Kalau kita menggunakan bahasa Buddhis kita, sebab akibat yang saling bergantungan. Ya, sebab akibat yang saling bergantungan. Seperti memang kita punya banyak kendala, ya bisa saja, apalagi di daerah Bu Marsini ya, tingkat anak-anak kita itu perekonomiannya menengah ke bawah. Ya bisa saja orang tuanya punya HP dan itu dibawa ke orang tuanya kerja atau apa, dan ini menjadi kendala-kendala kita. Tapi begini Ibu Bapak, ini sekilas muncul di dalam pemikiran saya, kalau ini menjadi problema besar kali bagi anak-anak kita Buddha, ya, menjadi problema besar kali jadi anak-anak Buddha, saya kira boleh Ibu Bapak usulkan saja, ya, atau kumpulkan atau data anak-anak kita yang mengalami kesulitan, ya, tapi ingat ya, ini memang benar-benar terseleksi oleh Ibu Bapak, ya, terseleksi Ibu Bapak. Mana tahu, seperti yang saya katakan, ada juga bodhisatwa yang hari ini mereka mau membantu, Bu. Hari ini memang seperti tadi pagi Bu Marsini, ya, Bu Marsini dan kawan-kawan para guru, banyak penyuluh dan guru sekolah minggu, khususnya yang di Palembang, hari ini kita berbagi paket sembako untuk para guru. Ya. Nah, artinya Ibu Bapak, saya mengatakan ini bukan menjadi kesulitan Ibu Bapak guru saya dalam sembako, bukan. Ya, tapi paling tidak dengan pembagian sembako yang kerjasama dengan KMBP, ini sedikit membantu. Nah, begitu juga Ibu Bapak sebagai laporan juga, dalam kondisi sekarang ini, ada beberapa siswa yang menjadi anak asuh dari Yayasan Meta Wajrayana. Ya, jadi saya membantu mereka, karena apa? Ada anak-anak sekolah, mungkin anak sekolah yang nggak bisa bayar uang sekolah, ya, yang tunggakan, yang nggak mampu dia. Nah, itu kita memang hari ini sekarang kita masih mengumpulkan tidak banyak orang. Suatu ketika, kalau ini menjadi problema masalah kali seperti yang disampaikan Ibu Marsini, memang masalah HP, tapi tidak apa-apa, diusulkan saja. Ya, diusulkan. Tapi kita berharap pengusulan ini penuh dengan kebijaksanaan. Jadi jangan terkesan nanti kita para guru, ya, kita para guru itu tidak bijaksana dalam menyikapi masalah-masalah para murid kita. Ya, boleh, saya kira boleh saya usulkan kepada Ibu Bapak, mungkin bisa mendata anak-anak kita yang miskin-miskin yang mungkin terkendala di dalam kota. Siapkan datanya, saya coba komunikasi dengan tokoh-tokoh kita, pengusaha-pengusaha kita. Mana tahu mereka punya banyak HP yang banyak, atau mereka mau berdana untuk kebutuhan kita. Dan ini inovasi yang luar biasa, Bu. Inovasi yang luar biasa. Saya akan siap membantu bila ibu-ibu mempunyai data, ya, mempunyai data. Saya kira itu Ibu Marsini untuk menyikapinya. Terima kasih, Namo Buddhaya. Pak, satu lagi boleh? Ya, silakan Bu. Untuk bantuan buku sekolah, buku agama Buddha, Pak, yang dari pusat untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD yang tempo hari pernah kami terima dari Pak Didik selaku Pak Didik Junianto selaku Ketua KKG Provinsi Sumatera Selatan, itu kan belum mencukupi, Pak, jumlahnya. Belum mencukupi ya. Untuk tahun yang lalu, tahun 2019. Saya mau tanya, untuk tahun 2020 ini ada lagi apa enggak, Pak? Nah, gini Bu, nanti Ibu antisipasi, disurati aja kita, Bu. Berdasarkan kebutuhan Ibu. Jadi nanti kalau Ibu sikapi, saya coba kalau misalnya di Kanwil kita tidak ada, kita coba komunikasi ke pusat. Mana tahu di pusat ada, belum dikirim ke yang lain, kita terus langsung ngambil alih. Iya, karena jumlah murid kita yang beragama Buddha banyak sekali, Pak.
Oke, Dan baik. jumlah Baik. bukunya tuh cuma sedikit kalau. Ya. Ya, coba disurati aja Bu kita. Disurati ada data, nanti coba saya komunikasikan ke Dasmen Pusat. Ya, Dasmen Pusat. Paling tidak mereka punya solusi caranya bagaimana untuk kita Ada bisa yang 9, mengantisipasi. ada yang 10, ada yang 15. Oke. Sementara murid kita kan. Iya. Baik Bu, baik. Silakan Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Marsini atas pertanyaannya dan sharingnya. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya kita sudah melewati batas waktu yang sudah kita tentukan. Untuk melanjutkan kegiatan ini Bapak Ibu, kita berikan kesepakatan dulu. Apakah kita masih harus lanjut atau kita cukupkan dulu sampai di sini? Silakan. Ibu Bapak, pokoknya jangan segan-segan ya. Jangan artinya segan-segan maksudnya, ini ada sama Pak Wis, mau bilang enggak enak. Jangan. Pokoknya kalau memang udah sepakat, silakan. Karena saya udah harus mikirkan psikologis ibu duduk, saya harus pikirkan psikologis ibu ngurus suami, saya akan harus mikirkan psikologis ibu bapak ngurus anak dan yang lain-lain. Ya, itu perlu kesepakatan. Kalau memang sudah harus tutup aja Pak Didik. Ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Kita sepakat untuk lanjut beberapa menit lagi mungkin. Oke, saya akan mengambil sampel untuk voting. Bagi yang setuju untuk melanjut, silakan angkat tangannya Bapak Ibu. Bagi yang setuju untuk lanjut beberapa menit ke depan, kita lanjutkan diskusinya. Ingat, ibu-ibu jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Tidak ada masalah bagi saya. Bu Sumini setuju? Ada lagi? Nggak ada yang ingin melanjutkan atau ingin menambahkan pertanyaan mungkin? Oke, Pak Wiswadas, sepertinya Bapak Ibu guru ini sudah cukup. Untuk Ibu Marsini setuju? Ada yang ragu-ragu, ada yang sudah cukup. Kalau ada ragu-ragu, Pak Didit kita tutup aja. Nggak apa-apa. Kalau saya mungkin cukup sampai dulu. Nah, itu cocok. Kegiatan lagi. Siap. Boleh. Masih banyak kegiatan yang lain, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Sri. Pak Didik, izin dulu Pak ya. Masih boleh, melanjutkan yang Lestari. Oke, silakan. Izin keluar mungkin Pak Didi. Oh, Ibu Lestari Utami mau izin bagaimana? Ini mau yang mau masuk daring PPG. Oh, masuk beliau. Ada kegiatan Pak Didi. Ada lanjutan. Iya, stop aja Pak Didi. Oke. Baik. Enggak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa, enggak ada masalah Ibu ya. Pokoknya waktu kita kan sudah habis jam 4. Gitu dia, enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu guru yang budiman, terima kasih atas perhatiannya. Di hari ini kita sudah mulai dari jam 2 tadi ya, sampai sekarang sudah pukul 16.15. Cukup lama, 2 jam 15 menit untuk menyaksikan juga mengikuti seminar secara daring dari Bapak narasumber kita, Bapak Wiswadas. Terima kasih Pak Wiswadas sudah sharing dan juga memberikan pengetahuan baru bagi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang Pak Wiswadas berikan sekiranya memberikan kontribusi yang baik, memberikan kontribusi yang positif untuk Bapak Ibu guru dan tentunya kita di Forum KKG. Baik Bapak Ibu, karena sudah berakhirnya sesi tanya jawab sesuai dengan acara yang kita lakukan bersama, kini tiba saatnya kita menginjak susunan acara ke-8, yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan penutupan sesi daring ini, ada beberapa hal yang dapat mungkin saya simpulkan sedikit dari Bapak narasumber kita, Bapak Wiswadas, tentang
menata kepribadian saat pembelajaran daring ini untuk kita semua sebagai tenaga pendidik agama Buddha ya. Yang pertama adalah guru adalah pendidik profesional yang tugasnya adalah mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menilai, mengevaluasi, dan juga memberi dorongan moral dan mental. Itu yang poin pertama. Lalu yang kedua, kita sebagai guru agama Buddha juga punya peran yang lain seperti memotivator, administrator, dan juga evaluator. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini yang sangat penting Bapak Ibu dengan kaitannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu kepribadian, menata kepribadian saat pembelajaran daring. Ada 7 hal yang perlu kita patenkan kepada diri kita semua sebagai tenaga pendidik agama Buddha tentunya, yaitu yang poin pertama adalah kita punya akhlak yang mulia. Yang kedua, mantap, stabil, dan dewasa. Yang ketiga, arif dan bijaksana. Yang keempat, menjadi teladan. Yang kelima, menguasai kinerja sendiri, profesional berarti. Yang keenam, mengembangkan diri. Dan yang ketujuh, religius. Ya, oke. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat saya simpulkan dari beberapa hal atau banyak hal yang telah disampaikan oleh Bapak Pembimas selaku narasumber kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan di sesi daring ini, karena kita dari KKG ini masih trial sebenarnya, masih pertama kali sekali untuk melakukan kegiatan secara daring ini. Baik Pak Wiswadas, apabila nanti di kemudian hari seperti tadi ada usulan dari Pak Wiswadas, seperti misalnya ada pertanyaan dari Bu Marsini tentang penilaian secara daring itu bagaimana, nanti diusulkan untuk mengundang narasumber baru misalnya untuk penilaian secara daring itu bagaimana, nanti kita upayakan lagi Pak. Baik Bapak Ibu, demikian sesi daring pada hari ini, dan semoga kita semua mendapatkan hal yang positif, mendapatkan pengetahuan yang baru, dan kita bisa kembali untuk bersemangat kembali di masa COVID ini untuk mengajar siswa-siswi kita secara daring, karena kemungkinan Jakarta lagi PSBB lagi, kemungkinan kita di kota juga mungkin kena efeknya. Jadi kita tetap semangat Bapak Ibu. Baik, demikian acara serial seminar daring ini, peningkatan kompetensi guru. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya secara positif bagi diri kita dan juga bagi masyarakat umumnya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, kita bersikap anjali, kita bersama-sama akan memunculkan Parita Sumanggala Gata bersama-sama. Bawantu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Buddha Nubawena Sada Soti Bawantu Te Bawantu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Dhamma Nubawena Sada Soti Bawantu Te Bawantu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Sangha Nubawena Sada Soti Bawantu Te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Ayo, mulai. Acaranya apa, Mr. Bon? Acaranya apa? Ayo, Bakar jagung, Pak. Wis ditilik kok. Mana itu yang perjuangan nih konsen. Ya, Pak, tinggal ambek sapa iki? Ambek Mr. Eko ya, ambek Mr. Bon ya. Lokasi ya. Iya. Susilo raketan yang di susilo delik. Delik. Jan. Metu kan? Anu kakek pangsit deh. Susilo ki ndek kabar baik sebenarnya, teman ora gelem wani share deh. Seperti Mas Gun kabarnya. Itu Bu Win kok dadi siapa itu? Bu Rahayu kembar. Sampai Pak tinggal sak gaduh. Pak Eko nang kono barang. Iki lho, tinggal. Ono. Kenapa Bu Sumini tuh? Bu Sumini itu dari awal udah ada suaranya, Bu. Iya, suaranya dari Iya. Pipin. Chatting dari saya sejak awal kok nggak dapet juga suaranya. Bu Sumita, gimana kabarnya? Sumita. Ibu Sujata Nandani, baru dengar ini namanya bagus sekali ya. Sepertinya nama untuk anak perempuannya nanti atau bagaimana? Ya. Nama Bu Sumita. Nama Buddhis itu, Pak. Ya. Oh, nama Buddhis. Sujata. Ibu Suyatmi. Ya Tuhan. Nama Buddhis deh. Bu, tak izin. Oh, Mbak Wina Ketok ya. Pamit dhisik. Mbak Wina Rahayu. Ketok Mbak Wina Rahayu. Pak tinggal ki nganggo celana pendek ya. Pamit dulu aku. Aku saya dhisik ya, pamit. Nggih. Pamit, mulai ini. Bu Semita. Pak Sarnang. Nganggo celana pendek ya. Apa? Alah iya, Caca nonton. Celananya pendek dia ketok oke sih kok. Ketok ya kan kolor ya. Ya, lanjut. Bu Semita salah. Bisa ada pengetahuan. Pak Kun nggak ada suaranya, Pak Kun. Pak Kun dari awal nggak ada suaranya memang. Nggak masuk. Nggak bisa ngobrol. Open mic juga nggak masuk. Kalau videonya bagus. Nah. Pak Didi mau ini lagi ya? Webinar lagi ya? Gimana Bu Marsini? Suaranya mau webinar lagi ya? Nanti kita coba diskusi di forum ya Bu. Nanti kalau mau, nanti kita kita coba cari narasumber yang lebih kompetennya, lebih bagus gitu. Ya tadi Pak, tentang virtual sama sosial. Kalau melalui virtual gini tuh gimana? Iya. Saya pengennya pertemuan tuh nanti di Samanta, coba kita hubungi dulu di Samanta itu bisa atau enggak? Enggak, kalau kita sendiri yang diskusi enggak juga sih.
Iya, iya. Menentukan kriterianya. Iya, Bu. Apa aja yang perlu kita itu aja sih. Baik, nanti coba saya sharing permasalahan atau hal apa yang perlu kita angkat, Bu, di forum ya. Oh iya, oke. Iki wis Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai atau belum? Saya mau tutup. Cukup, terima kasih. Nama budaya. Nama budaya semuanya, dadah. Ya, nama budaya.